Oke, jadi lagu Orang Yang Berbeda ini sebenarnya pernah dirilis waktu itu sama Cynthia Gabriela, tapi dengan judul Percaya Aku. Ini dibuat aransemen baru, saya bikin aransemen baru, lebih ngeband. Lalu lagu Orang Yang Berbeda ini akan jadi bagian dari album Samsara yang akan rilis di Oktober tahun 2024 ini. Lagu ini bicara tentang apa sih, Mas? Lagunya kalau dari liriknya kan haruskah aku jadi orang yang berbeda hanya untuk membuat dirimu bahagia, jangan lakukan hatiku bisa tertekan. Aku juga mau kita bahagia tanpa harus menjadi orang yang berbeda, dan percaya aku hatiku dimilikimu. Jadi kadang-kadang dalam hubungan itu kan kita harus menjadi orang yang berbeda untuk menyenangkan pasangan kita. Tapi kadang-kadang kita harus melawan diri kita sendiri dan kita harus berubah untuk menjadi orang yang berbeda yang mungkin gak kita suka. Jadi sebenarnya lagu ini mau bilang bahwa kita bisa kok sebenarnya nggak berubah, tapi tetap bisa berkompromi dengan pasangan untuk yang penting rasa percaya. Mas, ada alasan khusus nggak untuk lagu ini keluarkan duluan? Lagu ini dikeluarin duluan sebenarnya. Jadi sebenarnya saya tuh suka semua materi di album Samsara. Tapi kenapa lagu ini dirilis pertama? Karena energi lagunya tuh kayak mau merepresentasikan dari Samsara ini nanti seperti apa. Mas, ini pemilihan modelnya ada Yola dan juga Selin. Ini pemilihannya dari Mas Andi sendiri apa? Pemilihannya dari saya sih. Selin ya memang ya Selin ya. Selin tuh memang udah apa ya? Selin ya saya juga kenal, terusnya juga memang Selin juga orangnya asik, cakep gitu. Terus juga dia memang udah terbiasa dengan acting juga gitu, karena memang udah biasa di dunia entertainment. Kalau Yola Yuliana kan dia kan atlet volley, dan ini pertama kalinya dia menjadi berakting, apalagi menjadi model video klip. Itu memang saya tawarin ke dia karena saya suka profilnya dan juga maksudnya bagaimana dia mengangkat olahraga volley dengan lebih entertaining gitu. Makanya saya bilang, Yola mau nggak jadi model video klip kali aja, nanti ke depan Yola ditawarin acting lagi gitu buat yang lain-lain, dan dia mau. Udah. Manji ini kan sebelumnya kan sama label sebelah, dan sekarang ini sendiri. Ada mungkin berapa lama sih untuk bisa ke album ini sendiri rilis? Kalau membuat album ini sih cukup panjang ya sebenarnya, karena pengumpulan materinya tuh udah dari tahun 2018, tapi benar-benar dipikirin album ini mulai dari 2020 sih sebenarnya. Dari waktu masih sama label. Sekarang emang udah nggak sama label karena memang kontraknya habis, tapi kita masih tetap bekerja sama karena publishernya masih ada di label yang lama. Maksudnya label itu masih punya publisher dan kita memang bekerja sama. Tadi juga datang kan perwakilan dari label. Jadi sebenarnya kenapa saya indie karena apa ya? Karena saya tuh mempunyai banyak aktivitas gitu, dan pengen membuat banyak rilisan dalam satu tahun yang kadangkala itu bukan bertentangan ya, nggak sesuai sama timeline dari label gitu. Dan itu sangat bisa dimengerti karena label juga kan artisnya bukan cuma Anji doang, ada A, B, C, D, E sampai 20 artis gitu kan, mereka punya jatah masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya hanya mikirin Anji doang kan nggak bisa, tapi kan Anji misalnya mau merilis album yang banyak, lagu yang banyak, jadi ya satu-satunya cara adalah menjadi indie. Terus perubahan apa nih yang akhirnya dirasakan setelah menjadi indie? Apa aja? Ya Lebih happy berarti ya? happy kalau secara seniman iya lebih happy, karena memang ini jadi saya bilang tuh kayak lautan luas gitu. Walaupun lautan luas juga berbahaya karena bisa tenggelam kalau kebanyakan muatan gitu. Jadi lebih dipilah-pilah mana dulu yang mau dikeluarin duluan. Saya punya banyak lagu, mungkin ada sekitar 40 yang udah siap untuk dikerjain. Tapi dengan konsep Samsara ini saya keluarin dulu 5 lagu, 5 lagu baru, dan sisanya nanti akan dikeluarin secara berkala sampai tahun 2026. Apa ini juga tadi terkait royalti juga Manji, artinya untuk ini kan indie ya sendiri apa? Apakah royalti ya? Maksudnya kenapa saya membawakan beberapa lagu lama ya, salah satunya itu. Maksudnya kan saya tuh tidak mendapatkan royalti dari lagu-lagu itu ketika dibawain di panggung ya. Jadi ya saya bawain dengan versi saya sendiri juga, dan
sebagai selain dari sisi royalty performing rights itu juga saya pengen membuat konsep yang samsara itu kan artinya terlahir kembali. Anji terlahir kembali menjadi musisi dan juga karyanya juga ada yang terlahir kembali. Jadi memang konsepnya disatuin. Tadi juga bercerita sekarang mau mengurangi aktivitas selain bernyanyi ya? Sebenarnya gini, aktivitas kontennya yang agak dikurangin karena kemarin tuh konten tuh padat banget. Mulai dari konten yang musik, di luar musik, terus sampai bikin konten-konten yang receh gitu, yang maksudnya konten-konten receh tuh maksudnya yang lucu-lucu gitu. Kayaknya harus lebih difokusin gitu, dan saya memilih untuk fokus ke musik karena memang itulah musik yang bikin orang-orang banyak mengenal saya di awal, dan juga mungkin teman-teman wartawan juga kan taunya saya dari dunia musik. Jadi di tahun 2024 ini bukannya memberhentikan konten lain, tapi menekan gitu. Jadi akan lebih banyak konten musiknya, akan banyak merilis lagu, ya begitu. Mas, cara mengenalin untuk anak-anak Gen Z sekarang kan banyak ya. Tapi sekarang musisi banyak banget yang ngeluarin single-single. Ya. Cara Mas Anji untuk Memperkenalkan lagu ya? Iya. Ya sebenarnya bagaimana cara memperkenalkan lagu, apalagi banyak yang ngeluarin lagu juga. Itu terjadi sejak dulu ya. Maksudnya sejak dulu tuh selalu ada ngeluarin lagu yang lain, nanti persaingannya gimana. Jadi buat saya sekarang adalah bagaimana kita memberikan lagu kepada pasar kita. Pasar kita tuh yang memang udah mendengarkan Anji. Jadi kita refresh lagi, kita kasih lagu untuk mereka. Plus juga bagaimana caranya untuk memberikan lagu itu sampai ke generasi yang baru, terutama ya dengan banyak cara, dengan medianya, permainan kontennya bagaimana, dan aransemen musiknya, liriknya gitu. Jadi di album Samsara akan ada beberapa lirik lagu yang agak berbeda gitu, tapi lebih lebih segar kayaknya. Mas Anji, dilihat dari video klip Orang yang berbeda ini, ada video yang bercerita gitu atau berlanjut, apa mungkin tema di Samsara ini videonya akan bercerita dan berkelanjutan. Waduh, ini sebenarnya konsep yang masih terbuka ya, bisa aja nanti ceritanya nyambung. Karena memang saya sengaja bikin di video klipnya itu open ending, artinya belum berakhir ceritanya gitu, masih bisa berlanjut. Ya sepertinya karena Samsara itu kan albumnya tuh konsepnya kayak angka 8 gitu, infinity. Jadi sepertinya akan berlanjut seperti ini. Mas, ini dikit lagi